Sini-sini, ngobrol bareng Sipa tahunan di program kesayangan kita semua, yaitu Digital Dish. Membahas hal-hal informatif, mulai dari hal-hal yang menginspirasi, obrolan seru seputar film dan musik, sampai fakta-fakta yang menarik kamu ketahui. Stay tune Bogorian! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bogorian, gimana nih kabarnya? Semoga Bogorian selalu baik-baik saja ya. Amin amin. Oh iya Mas Tama, Apa ada program baru nih. Apa tuh? Kru ada yang tahu gak nih? Apa ya? Apaan tuh? Jadi kita itu ada program baru yang namanya Digital Dish. Waduh. Di mana Digital Dish ini menyajikan informasi yang informatif dan juga sangat kreatif. Wow. Sehingga Bogorian dapat menyantap ini via internet gitu loh. Di YouTube ya tentunya ya. Tentunya di YouTube, Oke. di Sipa Tahunan TV. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Like juga jangan lupa. Dan sekarang kita ada di Segmen Bogor Inspirasi. Nah, apaan tuh di Bogor Inspirasi ini kita mengundang Jadi, siapa nih? Bogor Inspiratif ini segmen yang bisa dibilang kita mengundang bintang tamu yang menginspirasi banyak orang, entah itu dari inovasi atau prestasinya. Benar banget. Kebetulan Tam, Ah, aku punya temen nih. siapa tuh? Ada salah satu atlet Kota Bogor Wah, boleh berprestasi dong. di tingkat daerah maupun nasional. Keren. Udah datang kebetulan. Halo. Halo. Boleh kenalan dulu sama Bogorian Bogorian. nih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Pujanti. Saya atlet panjat tebing dari Kota Bogor, Jawa Barat. Yes. Panggilannya siapa nih? Wiwi. Wiwi. Kita Oke. panggil Kak Wiwi ya. Wiwi aja. Atau Wiwi. Oke. Bebas. Oke, untuk kesibukan sekarang lagi sibuk apa sih Wi kalau boleh tahu? Kalau sekarang lagi sibuk, kemarin kan udah selesai kompetisi beberapa kali tuh. Sekarang sih mungkin lagi sibuk buat selesai skripsi dulu. Wah. Iya. Selain skripsi sih sekarang masih latihan buat persiapan nanti PON 2024. Wih, keren Masih sih. setahun lagi berarti ya. Iya, setahun lagi. Dua tahun sih. Kan panjang nih perjalanan sampai nasional tadi kan sempat di bridging juga. Terus gimana sih proses perjalanan Kak Wiwi sampai di titik sekarang nih gitu loh? Prosesnya panjang sih, Segini panjang. panjang lumayan. Oh, lumayan. Oke. Soalnya aku manjat dari tahun 2009 akhir lah, Lama ya? lumayan. Sampai sekarang nggak turun-turun? Ya nggak turun-turun. Oh, oke. Jadi berarti kalau sampai sekarang udah hampir 14 tahun kali ya, ada ya, hampir 14 tahun. Dulu manjat itu karena apa ya, kalau dulu tuh kan yang latihan masih yang dewasa-dewasa, senior-senior semua, dan saya tuh anak kecil yang biasa main di Sempur lah, kan dulu lapang Sempur ada ya, ada wall climbing, sampai sekarang juga ada sih. Karena memang rumah dekat di Sempur, terus main juga di sana lah setiap hari. Kebetulan Om juga dulu atlet pelacap Kota Bogor buat Porda tahun 2010 kalau nggak salah tuh. Jadi aku lagi main, terus diajak sama Om, ayo cobain manjat katanya gitu kan. Nyobain manjat, mungkin Spontan aja tuh. spontan aja, nggak Uhuy. spontan juga Hui. sih. Diajakin juga Ah. sih, cuman kalau nggak diajakin kayaknya sih nggak akan nyoba. Jadi nyobain, terus pas nyobain mungkin anak kecil aneh kali ya, bisa pertama kali nyobain langsung bisa nyampe atas gitu kan. Terus disuruh latihan rutin, cuman kan nggak enak ya karena orang dewasa semua gitu, nggak ada anak ya, kecilnya. paham. Gimana sih anak kecil kalau nggak ada teman kan jadi nggak mood Ya, gitu, ya, males kan. Terus ada pengurus juga waktu itu di sana ngeliat kan, mungkin dia mikir punya potensi dari anak-anak buat pembibitan juga entah apa gitu. Akhirnya dia bikin klub anak-anak dulu, namanya Pamiko Climbing Club PCC. Dulu adanya tuh latihannya di SMA 7 Bogor. Dulu di sana bareng-bareng ya, rame, banyak tuh anak kecilnya. Baru di situ aku mulai latihan rutin dari 2010 sampai sekarang. Wih, masih rajin latihan. bener-bener kayaknya Panjang banget ya. Panjang sih kalau mau diceritain dari awal sampai akhir sekarang, panjang banget. Lebih durasi nggak cukup. Nggak cukup durasinya ya buat Bogorian. Mungkin kalau masih penasaran sama perjalanannya Wiwi bisa ditanya langsung aja ke orangnya ya. Terus kalau itu kan perjalanannya tuh untuk pertama kali lomba tuh lomba di mana sih Wi?
Kalau pertama kali itu di SMA 7 Bogor. Pertama kali tahun 2010 deh kalau nggak salah. Itu sebelum ada klub anak-anak juga deh. Jadi dulu kan masih suka latihan bareng sama yang senior tuh, cuma jarang banget kan. Nah, setelah lomba yang di SMA 7 itu baru ada yang klub anak-anak itu. Jadi mungkin dilihat dari situ ternyata banyak loh anak-anak juga yang ikut manjat gitu. Terus mungkin salah satunya dari Kota Bogor, aku sama ada satu lagi teman aku juga ada baru mulai manjat juga. Akhirnya manjat, mungkin karena mikir daerah yang lain udah banyak anak-anaknya, jadi pengurus itu bikin klub anak-anak buat ngembangin juga atlet-atlet Kota Bogornya gitu, yang anak-anaknya. Akhirnya bikin. Nah, itu pertama kali 2010 di SMA Negeri 7 Bogor. Dulu kan Bogor masih rajin banget bikin sirkuit panjat tebing tuh 3 bulan sekali pasti ada kompetisi gitu. Jadi pas dulu itu pertama kali lomba aku peringkat kelima nasional. Umur berapa ya? 10 tahun deh kayaknya. 10 tahun. Kelas 5 mau naik kelas 6 tuh berapa tahun ya? Enggak Oh, tahu. 10 11 lah. Iya, segituan. Oke. Dari perlombaan dan perjalanan ini ada nggak sih sosok yang inspirasi atau yang paling berpengaruh lah gitu loh? Atau memang dari diri sendiri pengen nerjun ke situ? Iya. Sebenarnya yang paling berpengaruh yang bikin ya bisa dibilang yang bisa bikin aku ada di sini sekarang gitu ya. Ya pengurus aku itu. Mungkin kalau dia nggak bikin klub anak-anak itu aku nggak bakal ada di sini sekarang gitu ya. Namanya Pak Ridwan Effendi. Dia salah satu pengurus, orang tua juga, yang benar-benar benar-benar selalu nge-push selalu dorong aku, selalu support aku gitu. Yang kadang aku males latihan, dia ngingetin atau apa segala macam. Jadi udah kayak orang tua sendiri aja sih. Jadi yang benar-benar bikin aku ada di sini sekarang itu dia. Boleh, Mas Adi, mangga. Oh iya, untuk event event resmi pertama kali di mana sih selain di situ? Event resmi pertama kali nasional atau Event daerah? resmi yang jenjangnya udah lumayan di atas kota lah ibaratnya. Berarti nasional. Provinsi dan nasional gitu. Provinsi, kalau provinsi ya event pertama kali yang resmi ya Kejurda junior. Terus kalau nasional pertama kali itu Kejurnas junior 2010. Itu pertama kali. Jadi 2010 tuh udah banyak ya? Jadi jenjangnya tuh naik terus. Jadi kalau misalkan udah juara daerah gitu kan pasti masuk ke tim provinsi, masuk ke organisasi dulu nih, masuk FPTI. Habis masuk FPTI baru jadi bela Kota Bogor kan. Habis bela Kota Bogor itu kalau misalkan juara 1 tuh nih di Kejurda itu ngebela Jawa Barat buat di Kejurnas gitu. Seterusnya kalau bisa Kejurnas mungkin bisa juara lagi, bisa lanjut ke buat nama Indonesia. ya Asian Championship biasanya gitu. Oh iya, mungkin banyak Bogorian yang asing sama dunia panjat tebing. Mungkin Wiwi bisa sedikit kasih gambaran apa aja sih kategorinya mungkin, atau kalau dari berat kalau misalnya iya, lomba atau gimana, kalau bela diri kan ada berat ya, gitu kalau kan. ya gitu lah. Kalau misalkan di panjat tebing nggak ada sih yang ukuran berat badan kayak gitu, nggak ada. Jadi bebas berapa aja bisa. Umurnya gitu. juga bebas. Umurnya juga bebas, selagi mau 40 tahun 50 tahun kalau masih bisa bersaing ya nggak apa-apa gitu. Kalau di yang seniornya ya, yang di umumnya. Kalau juniornya itu under 19 tahun. Kalau kategori itu panjat tebing sekarang ada 4. Yang pertama itu ada boulder. Boulder itu jalur sulit. Kalau yang kedua itu lead. Kalau lead itu jalur ketinggian. Yang ketiga itu speed juga ada 2 sih. Ada speed klasik sama speed record. Kalau speed itu pasti cepet-cepetan ya. Terus yang keempat itu kombinasi dari lead sama boulder. Kalau Wiwi sendiri di kategori mana, bebas? Aku sempat tiga-tiganya, sempat speed, lead, boulder. Cuma sekarang lebih fokusnya ke lead boulder aja. Lead boulder aja. Tinggi terus ada liku-likunya gitu. Ya, ada jalur khususnya. Kalau misalkan boulder itu biasanya pendek cuman 5 meter, 4 meter, tapi jalurnya ada 5 gitu. Jadi jalurnya jalur pendek tapi sulit gitu. Lebih ke teknik sih. Kalau saya giliran bagian gulungin talinya aja Pak, sama mantau anak-anak latihan gitu.
tim Tapi- hore aja saya. Tapi keren ya, 50, Keren banget. 50 tahun juga masih ada gitu loh. Iya, jelas itu. Dan apa ya? Pengen dong, biasanya kalau yang manjat tebing kan namanya. Itu masih ada nggak sih yang takut sama ketinggian gitu? Banyak, aku aja masih takut Masih sama takut. ketinggian. Iya, Fun fact banget ya seorang panjat tebing yang Iya. takut ketinggian. serius. Karena apa ya, kalau misalkan beda sih kalau lagi kompetisi sama latihan ya. Kalau aku lebih takutnya itu kalau lagi di latihan. Tapi kalau lagi kompetisi ya udah hilang lah rasa takutnya ya. Jadi kalau misalkan udah nyampe atas tuh aku gak berani buat jatuhin bawah. diri langsung gitu. Pasti aku Oh. minta untuk harus pull dulu gitu, harus kencang dulu talinya baru bisa turun gitu. Tapi kalau misalnya langsung dijatuhin kayak gitu aku nggak bisa, takut. Mungkin salah satu alasan kenapa Wiwi bisa sampai atas itu gak mau jatuh di tengah, Pak. Ya sih, bener. Mau gimana pun harus sampai atas dulu. Iya, Bener banget Iya. Adi, setuju. Karena kalau misalkan nggak nyampe atas kan pasti jatuhnya serem. Iya. Jadi mau Iya. nggak mau kalau misalkan lu mau jatuhnya pelan gitu, mau talinya kencang ya harus nyampe atas dulu, baru bisa minta pull kan. Gitu. Kalau misalkan jatuh di tengah kan ya nggak akan bisa minta pull. Gitu. Nah kan tadi tuh udah cerita dari perlombaan yang tingkat kota. Kalau perlombaan yang apa ya, tingkatan yang paling tinggi yang pernah Wiwi ikutin apa sih, Wi? Pertama kali itu di Singapura, lomba Open Asia Boulder. Under 17 tahun 2015 itu aku dapat juara 1. Terus habis itu yang kedua kalinya aku ikut World Cup di Italia 2015 juga. World Cup junior, tapi nggak dapet apa-apa karena pertama kali ya Pak. Keren Tapi sih pengalaman segitu. yang Keren tuh. Itu tapi keren juga pengalaman sih. yang sangat luar biasa Iya, ya, iya. bisa ikut dan bisa kenal atlet-atlet dunia yang lain gitu yang jago-jagoannya. Yang ketiga kali itu terakhir baru kemarin sih ikut World Cup yang seniornya gitu, di Jakarta, tuan rumah Indonesia. Kalau nggak salah tembus ke semifinal ya. Ya, semifinal. Wah, Ada nggak sih tips and triknya Kak Wiwi buat teman-teman Bogorian yang pengen ngikutin kegiatan ini juga gitu? Khususnya kegiatan panjat tebing gitu. Iya. Sebenarnya nggak ada trik khusus ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau ikut latihan, ada yang pengen coba panjat tebing, datang aja ke tempat-tempat terdekat lah gitu yang ada tempat panjat tebingnya. Pasti orang-orang yang ada di situ juga bakal kebantu gitu, bakal ngajak, bakal ngajarin juga gitu. Dan sekarang juga kan udah ada nih di Bogor, di Mall Boxes itu udah ada apa? Oh, yang di dalam itu ya? Climbing gym ya, ada climbing gym. Jadi itu bebas, umum, siapa aja boleh masuk dan ada instrukturnya juga. Jadi aman lah, pasti bakal didampingi. yang paling penting sih satu, Tam. Bayar tiket. Iya, benar. Tiket masuk. Niat bayar tiket. Iya, betul. Percuma kan kalau niat nggak bayar tiket, kayaknya nggak bisa masuk juga tuh. Nggak bisa masuk. Oh iya, Wi, buat perlombaan yang paling berkesan buat Wiwi itu di mana sih? Perlombaan yang paling berkesan itu PON 2021 kemarin di Papua. Baru dong. Baru Iya. kemarin. Karena PON paling panjang latihannya 3 tahun, TC-nya gitu. TC di Bandung, Bekasi, terus pindah ke Kabupaten Bogor, terus pindah lagi ke Bandung. Pokoknya bolak-balik lah gitu kan sama 3 tahun itu. Paling capek juga. Terus pas 3 bulan lagi mau PON itu sakit. Aku sakit dan harus dioperasi. Nah, terus habis dioperasi itu kan ya sempat lah punya perasaan atau psikis aku yang kena gitu, yang kayak down, udahlah aku nggak akan bisa ngejar lagi, aku nggak akan bisa ikut PON gitu, aku nggak akan bisa raih cita-cita aku yang satu ini ya gitu kan, karena aku punya cita-cita untuk bisa dapat medali emas di PON ini gitu kan. Karena ya udah panjang gitu penantian 3 tahun, terus tahu-tahu pas 3 bulan lagi mau PON tuh aku sakit gitu kan, dioperasi 2 bulan lebih aku nggak ngapa-ngapain, nggak latihan, ya pokoknya cuma tidur aja, makan gitu, karena masih pemulihan kan. Nah setelah 3 bulan lagi mau mendekati PON itu,
aku baru mulai latihan lagi dari awal, dari nol, bener-bener dari nol, kayak awal baru manjat aja gitu kan. Ya baru manjat 2 menit aja udah nggak kuat gitu, udah sakit. Baru manjat 3 hari sakit lagi, panas lagi gitu kan. Jadi kayak bener-bener apa ya, bener-bener perang aja sama diri sendiri waktu pas mau ke PON itu, 3 bulan aja mau PON itu, karena kan ya banyak tekanan dari sana sini gitu kan, banyak harapan orang sama aku gitu untuk di PON kali ini gitu kan. Jadi ya perasaan yang paling bikin aku kacau itu ya karena aku bikin kecewa banyak orang gitu kalau aku gak bisa sukses di PON nanti gitu kan. Jadi aku mau gak mau aku harus ngejar selama kurang lebih 2 bulan ini, ngejar panjang terus sampai akhirnya ya adalah beberapa orang di belakang yang memang nge-support juga gitu, yang memang terus dukung, terus ngasih semangat gitu, sampai akhirnya pas di PON bisa benar-benar ngeluarin ya kemampuan aku gitu yang terbaik waktu pas di PON, dan alhamdulillah bisa ngasih medali emas buat Jawa Barat. Wih, keren. Itu paling berkesan sih, karena ngejarnya bener-bener ya jungkir Penuh balik lah, perjuangan. susah payah. Tapi motivasi utamanya tuh apa sih, yang kan kayak tadi tuh 3 bulan mau PON kayak udah ini udah hopeless lah ibaratnya. Iya. Yang bikin Wiwi kuat sampai bisa dibilang sukses pas PON kemarin itu apa sih kuncinya Yang itu? dibikin ya motivasi buat diri sendirinya gitu ya, sebenarnya ya mimpi, cita-cita aku, karena ya udah banyak dikorbanin gitu, udah iya. waktu dikorbanin, keluarga dikorbanin, teman dikorbanin, kuliah dikorbanin gitu. Terus kalau misalkan aku gagal di situ, ya berarti aku ngorbanin banyak aku juga. Jadi nggak ada yang sukses sama sekali dari yang di hidup aku gitu. Jadi harus ada satu yang memang aku harus bener-bener bisa bisa sukses, bisa raih gitu dengan dengan totalitas lah gitu. Jadi makanya ya lebih ke diri sendiri sih yang harus kayak, kalau misalkan semangat support dari orang ya memang ngebantu gitu. Cuman kalau misalkan nggak ada semangat dari sendiri, nggak akan pernah bisa bangkit. Betul. Berarti Kak Wiwi sendiri memang tertarik dan ngedalamin ini banget ya? Iya panjat sih, tebing ini. karena kalau panjat tebing itu olahraga yang kayak bener-bener udah ngajarin banyak hal sih, bukan cuman olahraga yang sehat aja ya, tapi kayak ngajarin aku berkembang di hidup ini buat kayak belajarnya sabar, belajarnya buat nanganin diri sendiri kayak gimana, buat percaya diri, buat fokus, buat buat bisa ngelawan diri sendiri supaya bisa bangkit tuh, contohnya kayak gitu. Itu tuh memang ngajarin banyak hal lah gitu di panjat tebing ini. Jadi kayak bener-bener kalau dibilang aku cinta sama manjat, ya iya aku cinta sama manjat. Intinya cinta dulu ya berarti. Ya intinya ya sungguh-sungguh aja mendalami profesi atau atau yang menurut kalian tuh itu keahliannya kalian lah gitu. Kalau misalnya udah sungguh-sungguh, udah pakai hati, ikhlas ngejalaninnya, ya pasti bakal mengikuti hasilnya. Kita flashback dulu kali ya, flashback dulu Kak. Kan dari 2010 sampai 2000 sampai sekarang, sampai sekarang. Terus kan pasti ada jenjang-jenjang sekolah kan, SMP, SMA. Terus dan kegiatan-kegiatan panjat tebing kan masih terus dilakukan gitu loh. Gimana sih cara bagi waktunya dari kegiatan sehari-hari terus sama atlet sama sekolah gitu? Kalau dulu zaman masih sekolah SMA itu kan aku tesnya di Bandung, sekolah di Bogor ya, SMA 6 Bogor kan. Jadi banyak dispen lah gitu kan, jarang masuk atau apa, tapi di sana tuh aku tetap dikasih dikasih pelajaran juga gitu dari pengurus Jawa Baratnya. Terus aku dikasih sekolah seling juga di sana gitu. Jadi beda sekolah tapi nilainya nanti dioper ke sekolahan aku. Convert gitu ya? Iya, convert gitu. Terus habis itu kalau di zaman yang ngejar sendiri aja sih. Kalau misalkan beres latihan ya belajar gitu, udah mau ujian ya belajar. Ya jadi selang-seling kalau udah beres latihan malam sih biasanya aku belajarnya, jarang kayak pagi atau siang tuh nggak pernah, pasti malam gitu belajarnya. Nah kalau zaman kuliah itu biasanya aku kalau ada yang benar-benar dosen yang nggak bisa ditinggalin, ya aku kuliah dulu gitu. Karena pelatih pun nggak harus harus latihan terus, enggak, yang penting bisa balance aja. Kalau misalkan aku bisa tanggung jawab di latihan aku, ya nggak apa-apa, kamu
kuliah gitu. Jadi aku kuliah dulu, setelah itu ya aku maksudnya ngejar program yang saat hari itu apa ya aku selesain juga gitu. Walaupun misalkan yang lain selesainya siang, aku harus sore, ya yang penting selesai hari itu gitu. Jadi ya capek sih, jauh lebih capek sebenarnya. Cukup besar juga tanggung jawab seorang banyak ya tanggung jawabnya juga, bagi waktunya. Iya, kompleks. seorang anak, seorang atlet, seorang Pelajar. pelajar. Bener-bener gimana ya, tanggung jawabnya Kompleks berat banget, sih. berat. Emang nggak semua orang mungkin ya bisa ngelakuin hal tersebut. Iya, apalagi manage waktunya. Iya, kan. betul. Nah, dari sekian banyak hal yang udah dilewatin nih, Wi. Pasti kan ada mimpi besar nih, atau cita-cita atau tujuan lah, goals yang pengen Wiwi capai setelah sebelumnya mencapai banyak hal itu. Sekarang untuk goalsnya apa Iya, gitu? goalsnya ke depannya itu. Kalau untuk goalsnya sekarang nggak tahu sih, mungkin udah sedikit mulai agak capek. Iya. Karena pengen bukan capek juga sih, karena latihan juga tetap itu masih, cuman kayak ya Porda aku udah pernah ngerasain, Kejurnas junior senior udah pernah ngerasain gitu. PON juga kemarin walaupun baru pertama kali dapat medali emas, tapi aku udah pernah ngerasain gitu. Terus World Cup juga udah pernah ngerasain. Jadi kayak kayak pengen punya goals di yang lain gitu. Jadi kayak mungkin pengen nyobain bisnis lah atau apalah gitu, tapi di bidang yang lain. Jadi aku nggak mau tetap ada di zona nyaman ini gitu, nggak mau tetap ada di panjat tebing aja gitu. Aku pengen nyobain lain, entah mungkin aku di akademiknya juga aku selesain kuliah, terus habis itu mungkin mau kuliah lagi S2 atau apa gitu. Cuman lebih fokusnya ke sana gitu sekarang. Tapi kalau sebenarnya kalau goals sendiri di panjat tebingnya itu, aku pengennya tuh ya setelah mungkin aku nanti kerja, atau misalnya nanti setelah aku punya bisnis atau segala macam dan sukses itu, amin. Aku sih pengennya kayak sponsorin atlet-atlet yang memang bener-bener dia sungguh-sungguh. main grow up. Ya karena kan ya di panjat tebing sih sedikit agak susah ya untuk kamu bisa ikut lomba internasional gitu. Betul. Susah banget lah untuk kamu bisa kesana gitu. Untuk ikut World Cup aja tuh harus bener-bener kayak bener-bener kayak panggilan dari yang di atas lah gitu ya istilahnya. Harus ada panggilan dulu baru kamu bisa ikut gitu. Karena kalau kamu ikut sendiri tuh nggak bisa, karena harus ada rekomendasi. Ya rekomendasi dari Indonesianya langsung gitu. Terus kenapa aku pengen punya cita-cita itu sekarang yang baru tuh karena ya aku ngerasain gitu, aku aja susah untuk bisa punya limit yang lain lah gitu. Karena kan kalau limit aku di Indonesia aja udah lah ya gitu, selesai gitu. Nah dalam sisi atlet aku tuh punya limit kayak pengen yang lebih gitu. Pengen limit, ya siapa sih yang nggak pengen untuk udah selesai juara nasional pasti pengen juara Asia dong. Habis selesai Asia pasti pengen juara dunia dong. Namanya atlet kan, egonya atlet gitu. Nah karena di panjat tebing ini susah untuk kesananya gitu, untuk ke kancah internasionalnya. Nah makanya aku kayak pengen kalau misalnya nanti aku sukses, aku pengen sponsorin atlet-atlet yang memang sungguh-sungguh dan memang dia cinta dan pakai hati di panjat tebing ini ya, untuk dukung dia di internasional gitu. Dan siapa tahu ya dia bisa jadi juara dunia kan. Amin. Walaupun aku nggak bisa, tapi setidaknya yang lain bisa gitu. Jadi tokoh di balik layar kan. Di balik layar kan, kalau udah di depan terus mau dibalik. Kan tadi udah sukanya terus nih Kak, dari pencapaian segala macam, terus udah ikut lomba apa aja. Aku sendiri kan dari atlet juga, tapi aku dari Kempo gitu loh, tim kota dari kota Jambi kebetulan. Dan kalau misal setiap TC ataupun dari mau lomba, tiap balik tuh pasti ada aja oleh-oleh gitu loh, kayak badan lebam lah, salah urat segala macam. Kalau misal dari kalau dari panjat tebing sendiri gitu loh, ada nggak sih kayak cedera gitu loh, cedera dan lain-lainnya gitu loh? Kalau cedera aku bahu sih yang parah. Cedera bahu kanan kiri dua-duanya udah, cuman yang lebih sering kena itu bahu kiri, sering copot. Wah, copot. Maksudnya dislokasi ya, dislokasi. Gitu. Lepas gitu ya? Iya, lepas. Jadi harus dibalikin lagi dulu baru bisa dipakai lagi gitu. Dipakai lagi gak tuh? Terus ankle udah dua-duanya, kanan kiri. Ya, sama jari.
Jadi kenapa? Jadi ya karena kebanyakan manjat juga, terus salah kurang pemanasan, terus megangnya nggak bener, megang poin kecil gitu kan, pegangan kecil nggak kuat jarinya, jadi kena gitu, tendonnya yang radang. Bukan amandel aja yang radang ya? Iya, Tendon sama juga bisa radang. Iya. Oke. Dari kru ada yang mau ditanya dari kru ada yang mau nanya nggak nih? Oh, pemanasan Pemanasan gimana aja? panjat tebing mungkin beda Pemanasan kali ya. sebelum manjat. Ya. Kalau pemanasan ya sama aja sih, pemanasan statis sama dinamis aja paling. Oke, kepala sampai kaki. Iya, kepala sampai kaki, terus dinamis yang gerak-gerak kayak gitu. Jogging satu keliling SSA mungkin kalau mau latihan di Sempur Enggak gitu, Andin. gitu. Iya. Kondang astagfirullah. Ada lagi dari kru yang mau nanya? Ini pertanyaan universal aja ya. Ah. Kan sebagai atlet apalagi di Indonesia nih banyak orang bilang kayak biasanya atlet di Indonesia tuh masih kurang worth it lah. Kurang di apa ya? Kurang Apresiasinya mungkin ya. apresiasi oleh negara. Dari Wiwi sendiri tuh menurut Wiwi gimana? Kalau sekarang sih untuk di Indonesia ya, dan di daerah-daerah Jabar gitu, Kota Bogor, sekarang udah sangat-sangat apa ya namanya, sangat-sangat mementingkan atletnya gitu, sangat-sangat. fasilitasi. Iya, dia kalau sekarang tuh apa ya namanya, udah enak lah gitu daripada dulu gitu. Kalau dulu kan ya orang pasti mikirnya jadi atlet nggak akan bisa sukses gitu kan, apa. Kalau sekarang mungkin setelah SEA Games tuan rumah dulu kali ya, yang di Indonesia, terus Indonesia sukses kan ya, apa namanya, juara umum kalau nggak salah ya. Yang Asian Games kali. SEA Games. Oh, SEA Games. Asian Games kan dari 2018. Oh. Yang dulu SEA Oh Games iya iya pernah iya. ada. Terus 2018 juga Ya, kan. Asian Jadi Games. ya semenjak itu sih, jadi sekarang olahraga itu, atlet-atlet itu dilihat lah gitu sama pemerintah gitu. Lebih diperhatikan. Iya, diperhatikan, lebih diperhatikan. Terus sekarang juga kan khususnya di Kota Bogor gitu, untuk atlet-atlet yang mau kerja atau apa, itu udah didukung, udah dikasih kerjaan gitu. Yang penting berprestasi dulu, baru kalau misalnya kamu minta kerja atau apa pasti dikasih gitu. Jadi kalau sekarang tuh ya udah enak lah daripada dulu gitu, karena kan aku juga ngerasain dulu kayak gimana gitu sama yang sekarang, perbandingannya jauh gitu. Terjawab gak nih kru? Oke. Ada lagi nggak dari kru nih yang mau ditanyain? Yo 5 4 3 2 1 saya lempar ke Tama berarti ya. Oke. Gini weh, kan Wiwi kan udah sering lomba nih. Masih nggak sih ngerasa nervous gitu ketika perlombaan, atau gimana ya? Ngerasa lawannya lebih kuat nih. Agak takut gitu sama lawannya. Terus kalau misalkan pernah ngerasa takut gitu, gimana sih caranya Wiwi buat ngatasin itu semua? Kalau misalkan deg-degan masih sampai sekarang gitu ya, nervous masih sampai sekarang gitu. Cuman kalau untuk takut ya mungkin dulu takut lah ya, masih ngelihat ini dia jago gitu kan, ini dia dari ini pertama kali lomba aja ketemu tuh udah down gitu kan, udah takut ini siapa gitu kan. Kalau sekarang sih udah, kalau takutnya udah hilang. Cuma kalau deg-degannya itu harus ada, karena kalau misalnya nggak ada deg-degan ya nanti takutnya jadi terlalu pede gitu kan, over confidence. Nah akhirnya tuh nanti jadi ceroboh atau apa kan kalau misalkan deg-degannya hilang. Kalau aku cara nanganin kecemasannya gitu, deg-degannya itu lebih ke atur nafas aja sih, atur nafas dari perut. Nafas dari perut tuh nafas kayak kamu lagi tidur, jadi perutnya ngembang, pas kamu tarik nafas perutnya ngembang, terus kalau misalkan keluar perutnya ngempis gitu. Itu sih caranya. Terus minum tapi nggak banyak, cuman kayak seteguk aja tapi sering. Terus apalagi ya, lebih banyak pikiran positif sih daripada negatif gitu. Jadi kalau misalkan ada ya di sekitar kita kan ya kita pasti terbawa suasana kan, terbawa lingkungan gitu. Kayak misalkan ada aja orang yang bilang, ih kok gue takut ya, kok gue deg-degan gitu apa segala macam, kan masih ngerusak pikiran kita juga kan ya. Kalau aku sih lebih kayak menghindar aja gitu, menghindar dari orang-orang yang kayak gitulah gitu, yang ngasih energi negatif gitu. Mending kita sharing kayak gitu, atau enggak mending kita ngobrol bareng gitu. Ih tadi gimana ya jalurnya, gini loh pemecahannya, gini loh gini. Jadi aku lebih senang kayak gitu daripada harus kayak ih
kok gue deg-degan, kok gue takut ini nanti gimana ya gini-gini. Kalau gue kayak gitu gak suka gitu kalau sekarang ya. Iya. Gitu, jadi kalau sekarang lu mending daripada lu kayak gitu, mending ayo sharing sama gua aja gitu. Iya, Gimana paham. caranya kita ngatasin jalur ini gitu, gimana cara kita nembusin jalur ini gitu. Ya mending lebih kayak gitu dong. Kan orang juga pasti bakal bakal punya pembukaan, oh iya kayak gini loh caranya, gini daripada dia harus stres dengan pikirannya dia gitu kan, dan ngebuat orang lain stres kan. Dan kalau misalnya nggak tahu ya kalau misalnya di panjat tebing kayak gimana. Kalau misalnya di bela diri kan ada poin-poinnya untuk dia mencapai kemenangan itu gitu. Misalnya kayak nonjok atau apa poin 5 segala macam. Dan kalau misalnya di panjat tebing itu waktu yang untuk cepatkah dia bisa menang atau memang ada kayak poin-poinnya yang harus dia dapat gitu. Ya itu tergantung kategorinya, Oke. beda-beda. Jadi kalau misalkan boulder itu bisa dibilang poin, ada poinnya. Ya, jadi kan kalau misalkan boulder itu kualifikasi itu 5 jalur. 5 jalur itu kan berarti topnya itu ada 5 top kan. Nah kalau 5-5-nya top ya nilai kamu tinggi gitu. Dan kalau sekali percobaan nilai kamu paling tinggi. Jadi kalau misalkan 2 kali percobaan nilainya bisa dikurangin Oh, kayak ada gitu. beberapa kali percobaan. Iya, jadi dikasih waktu satu jalur itu 5 menit kalau boulder. Nah kalau lead itu kan ketinggian. Itu tuh biasanya ada poinnya kisaran 40-an lah, 40 poin rata-rata ya. Rata-rata tuh 40 poin dari bawah sampai atas. Itu ketinggiannya 18 meter. Ketinggiannya 18 meter. Nah dikasih waktu itu buat manjat dari bawah sampai atas tuh 6 menit. Nah, kalau speed itu dia udah ada timernya. Jadi kamu dari bawah start itu waktu udah jalan sampai atas ada kayak bell Yang kayak pencet itu ya. stoppernya gitu. Nah itu nanti pas kamu tepuk itu tuh udah ada hasil waktunya. Oke. Gitu. Kalau dipanjat. Oke. Baru tahu juga tuh. Iya, kalau itu kan kayak apa ya? Kalau boulder tuh percobaannya semakin sedikit semakin bagus intinya Iya, gitu. iya, semakin sedikit semakin Kalau yang speed tadi semakin cepat ya semakin bagus. Ya, tapi kalau yang lead makin tinggi makin semakin bagus. tinggi semakin bagus, tapi 1 kali percobaan aja. Iya, Oh, cuma karena 1 waktunya kali. tadi itu ya? Ya, Karena dibatasi selama 6 waktu. menit itu. Oke. Tuh. Ada apa lagi nih Kak Adi? Mungkin apa ya? Motivasi buat Bogorian deh kalau misalkan lagi menggeluti dalam bidang olahraga Ya, atau olahraga atau secara umumnya lah. Iya. Motivasi apa sih yang bisa Wiwi sampaikan sama Bogorian? Ya itu tadi sih yang sebenarnya aku sampaikan juga. Kalau misalkan kalian benar-benar tahu passion kalian apa dan kalian mencintai passion kalian mencintai hobi atau kegiatan kalian, ya sungguh-sungguh kerjain. Maksudnya sungguh-sungguh pakai hati, ikhlas ngejalaninnya. Ya nggak ada yang gampang lah ya di Ya, dunia betul. ini gitu, buat kamu bisa mencapai kesuksesan tuh gitu. Emang banyak pengorbanannya, banyak rasa sakitnya gitu, banyak capeknya juga. Nggak gampang lah gitu untuk kesana. Cuman kalau misalkan memang benar-benar sungguh-sungguh kamu mencintai kegiatan kamu atau passion kamu, ya bener-bener kamu gunain hati kamu sama ikhlas kejalaninnya. Nah, itu aja. Intinya ikhlas tuh. Ya. Berarti. Dan ini beberapa pertanyaan lagi sebenarnya. Kalau misalnya di olahraga lain kayak misalnya bela diri lagi, itu kan ada kostumnya, ada bajunya, terus ada ada sabuk dan segala macam. Kalau dari panjat tebing sendiri tuh ada nggak sih kayak misalnya harus kostum apa, harus punya apa segala macam? Kalau di panjat tebing, kalau kostum khusus nggak ada ya. Jadi yang penting pakai celana sama baju yang nyaman aja lah gitu. Terus paling tambahannya sepatu khusus, sepatu karet gitu kan. Terus harness buat pelindung. Kalau misalkan kayak ketinggian atau speed itu harus pakai harness. Jadi safety prosedurnya gitu Buat loh. nyangkutin Jadi tali. ya buat tali, iya, buat iya. nyangkutin tali. Terus paling apa lagi ya? Chalk bag paling itu buat tempat magnesium buat tangan supaya enggak basah. Ulekan. Cobek. Chalk bag. Tempat kapur, tempat Oh, magnesium. cobek ngapain bawa? Oke. Baru tahu. Itu semua baru tahu. Oh, ternyata itu. Insight banget ya, karena apa ya, panjat tebing ini salah satu olahraga yang minoritas kali ya. Iya, karena orang jarang. Ya nggak banyak Iya, orang tahu. underestimate banget bukan kan. bukan olahraga apa ya namanya ya, Bukan populer. olahraga. Bukan Iya. olahraga populer. Ya rata-rata olahraga populernya kayak basket gitu kan, bela Futsal, diri ya ya. rata-rata udah populer lah ya.
terus futsal bola Iya, segala macam. gitu-gitu. Ya panjat tebing Bulu itu ya tangkis. itu karena termasuk olahraga ekstrim. Jadi dulu aja kan yang pas aku pertama kali manjat gak ada gitu anak kecil yang manjat, karena kan masih pikiran orang tua tuh ih takut jangan jatuh. gitu, jangan tinggi-tinggi atau apa gitu kan. Nah kalau sekarang kan ya karena udah mulai terbuka, udah banyak juga atlet-atlet dunia panjat tebingnya gitu Iya. kan, dan dikasih dikasih edukasi loh kalau misalkan panjat tebing tuh nggak bahaya, udah ada safety prosedurnya gitu, udah aman lah gitu, buat anak-anak pun aman gitu, bahkan dari anak-anak umur 7 tahun tuh itu udah bisa gitu kalau sekarang. Karena kalau orang-orang umum mikirnya infrastruktur sama alat-alat pribadinya mungkin kan. Ya, Ini Iya, kan olahraga yang tidak umum gitu iya misalnya. iya, nggak banyak orang tahu, nggak paham sih, nggak Iya. banyak orang paham. Tapi kalau misalkan dijelasin, kasih tahu, dikasih perkenalan kalau panjat tebing itu kayak apa gitu, banyak sih sekarang tuh udah banyak banget sekolah-sekolah anak-anak ya yang khusus panjat tebing tuh sekarang udah banyak banget sekolah yang memang untuk panjat untuk tebing aja. anak-anak ya, sekarang udah banyak, dari mulai 7 tahun tuh udah ada. Kamu mungkin mau masuk nanti Bisa. sekolah panjat tebing. manjat pohon dulu aja lah. Mungkin pesan dan kesan deh ya Iya. selama menggeluti kegiatan ini, Kak Wiwi, gimana Pesan dan kesan, ya? pesannya untuk apa? Pesannya untuk Bogorian boleh, Eh, atau dari buat dia sendiri gimana, buat kedepannya juga pengennya kayak gimana lagi. Ya mungkin kayak khususnya semoga di Kota Bogor Ya, ada makin banyak. tempat apa Nah. panjat tebingnya Iya, semakin iya. banyak atau gimana gitu. Oke, ya semoga apa ya sekarang banyak orang yang nggak terlalu fokus dengan kesehatan gitu ya. Olahraga apapun baik gitu ya, Ya. nggak mesti harus panjat tebing atau olahraga apa gitu, yang penting jaga kesehatan, harus punya sehari dalam kegiatan tuh untuk berolahraga gitu, untuk kesehatan diri sendiri lah intinya gitu. Terus kalau untuk dari panjat tebingnya ya semoga kedepannya makin banyak atlet-atlet mudanya, atlet-atlet barunya di panjat tebing ini. Amin, Dan amin, makin amin. banyak orang tua yang mendukung anak-anaknya gitu buat bisa lanjut di panjat tebing ini gitu. Terus semoga juga makin banyak sarana dan prasarana di Kota Bogor. Amin. Karena panjat tebing masih kurang banyak sih Oke. wallnya di Kota Bogor ini gitu kan, cuman ada berapa ya, 1, 2 yang masih aktif gitu, cuman ada 4 ya, cuma ada 4, semoga bisa tambah lagi gitu yang Amin. besar gitu. Supaya bisa bikin lomba nasional open gitu atau Iya. enggak internasional kan, siapa tahu gitu. Untuk memasyarakatkan olahraga dan Iya, mengolah-ragakan masyarakat. iya, Aduh, Adi. siapa tahu kan bisa 2023. sekarang di setiap sekolah ada gitu Iya, kan. coblos nomor Soalnya sekarang udah ada ininya juga Popnas ya, Popnas olahraga pelajaran ya, nasional. sekarang udah Iya. ada panjat tebing, jadi kan pasti ya dari sekolah-sekolah pasti harusnya ada dong gitu. Oh, ini ada pertanyaan titipan dari kru nih, Wi. Ya, dari produser Dari ibu produser, Ibu Cinta Akna, Akna. Katanya suka dukanya jadi atlet. atlet panjat tebing tuh apa sih? Tadi Dukanya ya Oh, itu banyak yang dikorbanin kan, itu satu. Yang kedua itu capek banget karena harus harus konsisten atau komitmen dengan latihannya. Terus ya itu yang cedera apa segala macam kan, rasanya nggak enak banget ya, sakit, tapi harus tetap dijalanin gitu latihannya apa. Terus ya nggak banyak waktu, dukanya tuh maksudnya nggak bisa main gitu kan ya, namanya zaman sekolah atau apa kan pengennya main atau kesana kesini gitu, ini nggak bisa gitu. Jadi waktunya tuh bener-bener dikasih buat buat latihan, terus ada luang pun jadinya buat belajar gitu. Terus kalau sukanya mungkin satu ya karena aku cinta sama manjat, jadi apa yang aku jalanin sama manjat ya aku suka gitu, dan hasil yang sudah dicapai.
luar biasa sekali. Pencapaian selama kurang lebih 14 tahun ya? 14. 14 tahun. 14 tahun. Iya. Kebayang maksudnya dalam 14 tahun melakukan rutinitas yang sama itu menurut aku sih bosen ya apa ya? Bisa dibilang membosankan gitu Iya, kan. Iya. Ada titik jenuhnya mungkin Iya, ya. benar-benar. Pernah nggak sih Wi ngerasain titik jenuh itu? Wi? Pernah 2018 waktu itu kan Platnas dulu tuh 2018 buat Asian Games 2018. Habis Platnas itu langsung TC pulang ke sini TC buat Porda 2018 tuh yang di Pakasari. Nah, beres TC itu aku langsung TC lagi Wah. buat kejurnas senior di Solo. Beres itu sakit udah aku rest dulu 5 bulan kan. Karena sakit sih. Mungkin kalau nggak sakit mungkin lanjut. Gas deh. terus. Iya. Gas terus. Itu kayak kecapean karena cuman seling 1 bulan jadi capek banget. 3 event besar sekaligus Berturut-turut, gitu. Iya. Untuk nanganin rasa jenuhnya itu gimana sih? Wi? Jenuhnya Karena kalau kan aku pasti sih- ada kan tuh. kalau aku sih jenuh. jalan-jalan. Tetep ya jawabannya healing. Iya, healing. Nanti ada hari Rabu di Sipa Tahunan TV. Jam berapa Tam? Jam berapa, Pram? Jam 1. Satu. Hari Rabu jam 1 ada healing. Jangan lupa ya Bogor ya. Jangan lupa Bogorian. Oh iya, satu lagi. Covid kemarin Hmm. itu sempat break atau kayak gimana? Atau terus latihan? Covid kemarin kan itu buat yang persiapan ini juga apa PON Papua 2021. Masih latihan? Masih. Makanya paling panjang itu kan harusnya PON kan 2020. Oh, Ini kan jadi ketunda. diundur Iya, iya. jadi 21 kan. Jadi 3 tahun tuh TC-nya panjang dan itu Oh, yang tuh bolak-balik tadi ya? yang bolak-balik itu. Nah, waktu pas Covid baru ada tuh yang 2020 awal ya. Iya, 2020 awal. 2020 awal tuh lagi TC di Bekasi di Cikarang Stadion Wibawa Mukti itu di situ. Nah, itu tuh bener-bener kayak nggak bisa kemana-mana, dikurung. Jadi dia tuh hall gitu, hall indoor, udah ada papannya, udah ada mesnya. Jadi kita cuma hidup di sana aja, nggak kemana-mana. Jadi tuh bener-bener kayak jenuh banget tuh di situ. Banget. Di Bekasi lagi kan panasnya kayak apa, nyamuknya kayak apa. Aduh, Untungnya nggak di Depok sih. Udah ke Depok ya teman-teman. gitu. Dan kita udah di penghujung acara Bogorian semua. Udah Luar kerasa biasa ya Mas Adi. Gak kerasa banget udah berapa menit sih kita berbincang-bincang ini? Wah, 2 jam katanya. 2 jam. 2 jam. Tadinya kita mau ngadain ini sampai sambil chat 10. live ya Ya. 24 jam Iya, sama 24 Widya jam. Fujanti. Cuman karena keterbatasan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh narasumber kita. Oke, inilah salah satu warga Bogor, teman-teman Bogorian yang selain cerdas, ia pun juga melakukan kegiatan produktif. Tuh. Apalagi juga mengharumkan nama kota Bogor dan nama Indonesia tentunya. Semoga kedepannya Kak Wiwi semakin Semakin sukses dan bisa nah, mewujudkan apa yang mimpi-mimpinya, dicita-citakan dan goalsnya. ada penerus-penerus Wiwi dan Wiwi selanjutnya mungkin ya. Jangan dong, jangan penuh Wiwi. Terus? Melebihi Wiwi. Melebihi. Amin. Kru amin dong. Bagus. Dan semoga banyak atlet-atlet di Kota Bogor. Amin. Dan fasilitas tadi dibanyakin lagi. Amin. Terima kasih juga Terima untuk kasih. Kak Wiwi yang udah Sama-sama. nyempetin waktunya datang ke studio kita yang sangat besar ini dan kru-kru kita yang ganteng-ganteng ini yang mukanya kecapean. Lebih kurangnya Kami minta maaf. minta maaf. Saya Triana Dewinata. Saya Krisna Seta Pramudiatama. Sampai jumpa Bogorian di Di episode Bogor selanjutnya. Inspirasi selanjutnya. Bye bye. Dadah. Sini-sini, ngobrol bareng Sipa Tahunan di program kesayangan kita semua, yaitu Digital Dish. Membahas hal-hal informatif, mulai dari hal-hal yang menginspirasi, obrolan seru seputar film dan musik, sampai fakta-fakta yang menarik kamu ketahui. Stay tune Bogorian!